masih penafsiran masyarakat hukum adat menurut putusan nomor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini kita akan mulai perkuliahan online Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Ini adalah pertemuan ketiga mata kuliah ini, dan kita sudah sampai pada materi pengujian undang-undang. Bagaimana kalau kita dirugikan dengan adanya undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR? Maka kita dapat mengajukan keberatan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Caranya bagaimana? Akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Nah, undang-undang adalah produk hukum dari DPR dan Presiden secara bersama-sama. Jadi kedua-duanya ini, kedua lembaga ini, baik Presiden maupun DPR ini bersama-sama menetapkan, memutuskan sebuah undang-undang, dan ini didasari oleh pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam hal ini semua undang-undang, tidak terbatas sesudah perubahan pertama Undang-Undang Dasar 45 saja. Maksudnya bahwa undang-undang sebelum adanya Mahkamah Konstitusi, bahkan undang-undang yang dibuat pada zaman Belanda pun juga boleh diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini di samping undang-undang yang dapat diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat dengan Perpu. Nah, untuk RUU yang belum disahkan itu boleh atau tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi, nanti akan kita bahas secara tersendiri. Dan ini terhadap undang-undang yang sudah pernah diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi juga pasti akan di NO, maksudnya di need of conflict, atau dinyatakan tidak dapat diterima walaupun ada alasan yang berbeda. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-undang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu dalam arti peraturan yang luas. Di sini disebutkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya tepatnya pada pasal 7 yang merinci peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di negara kita terdiri sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45, merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi. Ini dibuat oleh MPR. Dan yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Ini juga dibuat oleh MPR. Nah, mana di antara dua produk MPR ini yang paling kuat?
tentunya yang paling kuat karena tidak dirubah beberapa bagiannya adalah Undang-Undang Dasar 45. Kalau TAP MPR merupakan produk hukum kedua di bawah Undang-Undang Dasar 45. Kalau ini bisa berubah sewaktu-waktu sekehendak dan kemauan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan Undang-Undang Dasar 45 hanya batang tubuh saja yang boleh dirubah atau diamandemen. Apa yang tidak boleh? Pada pelajaran hukum tata negara dulu kita sudah bahas ada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang tidak boleh dirubah. Karena apa? Di sana terdapat asas Pancasila. Jadi isi label Pancasila yang kelima sila tersebut yang sah adalah yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45. Makanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak boleh dirubah. Dan itu merupakan deklarasi atau pernyataan bahwa telah lahir di bumi pertiwi itu negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18, kalau seremonialnya 17 Agustus 1945. Kalau secara konstitusional negara kita ini lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 45. Itu. Yang kedua adalah ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan ini yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dapat direview atau dapat dilakukan pengujian oleh pembentuk atau Mahkamah Konstitusi. Pembentuk di sini maksudnya adalah DPR. Jadi DPR yang membuat undang-undang boleh melakukan review terhadap undang-undang yang telah dibuatnya itu. Jika undang-undang itu tidak berlaku secara efektif di masyarakat. Nah, begitu juga peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di samping boleh dirubah sendiri oleh Presiden, DPR juga boleh mencabut atau menjadikan Perpu ini sebagai undang-undang. Nah, berikutnya adalah peraturan pemerintah di level keempat. Peraturan pemerintah ini adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dan menteri-menterinya. Jadi disebut pemerintah di sini lebih luas, bukan hanya Presiden saja, tetapi menteri-menteri juga, terutama menteri-menteri yang terkait dengan bidang pemerintahan harus dilibatkan. Ini biar berbeda antara peraturan pemerintah dengan peraturan presiden. Kalau presiden itu murni peraturan yang dibuat oleh presiden. Nah, mungkin ada yang bertanya, pada zaman Orde Baru dulu ada keputusan presiden dan tidak ada peraturan presiden. Yang menjadi sumber hukum pada waktu itu adalah keputusan presiden. Nah, pada saat ini kalau keputusan presiden itu termasuk KTUN atau keputusan tata usaha negara, sedangkan peraturan presiden itu peraturan pelaksanaan dari undang-undang, jadi bukan termasuk KTUN. Jadi sifatnya sifat umum, tidak bersifat individual. Kalau keputusan presiden atau kepres itu sifatnya individual, kalau ini tidak bersifat individual tetapi bersifat umum, sehingga pengujiannya ini harus dilakukan judicial review di Mahkamah Agung.
Begitu juga peraturan pemerintah ini juga diajukan judicial review di Mahkamah Agung. Betul. Selanjutnya, peraturan daerah provinsi ini juga dapat direview oleh pembentuk perda tersebut, yaitu DPRD provinsi dan juga oleh Mahkamah Agung. Kalau direview oleh pembentuknya sendiri, yaitu termasuk legislative review. Kalau itu dilakukan oleh Mahkamah Agung, ini termasuk judicial review. Begitu juga dengan peraturan daerah, kabupaten atau kota. Ini dapat direview oleh Mahkamah Agung. Jadi dalam kuliah ini kita harus membedakan mana kewenangan yang dapat dilakukan oleh MPR, ini tergolong legislative review, mana yang dapat dilakukan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, ini hanya undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ini cukup banyak, yaitu mulai dari peraturan pemerintah, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dapat direview atau dapat dilakukan pengujian oleh pembentuk atau Mahkamah Konstitusi. Pembentuk di sini maksudnya adalah DPR. Pemerintah ini adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden. Nah, mungkin ada yang bertanya, pada zaman Orde Baru dulu ada keputusan Presiden dan tidak ada peraturan Presiden. Yang menjadi sumber hukum pada waktu itu adalah keputusan Presiden. Nah, pada saat ini kalau keputusan Presiden itu termasuk KPUN atau keputusan tata usaha negara, sedangkan peraturan Presiden itu peraturan pelaksanaan dari undang-undang, jadi bukan termasuk KTUN. Jadi sifatnya sifat umum, tidak bersifat individual. Kalau keputusan Presiden atau Kepres itu sifatnya individual, kalau ini tidak bersifat individual tetapi bersifat umum, sehingga pengujiannya ini harus dilakukan judicial review di Mahkamah Agung. Begitu juga peraturan pemerintah ini juga diajukan judicial review di Mahkamah Agung. Betul. Selanjutnya, peraturan daerah provinsi ini juga dapat direview oleh pembentuk perda tersebut, yaitu DPRD provinsi dan juga oleh Mahkamah Agung. Kalau direview oleh pembentuknya sendiri, yaitu termasuk legislative review. Kalau itu dilakukan oleh Mahkamah Agung, ini termasuk judicial review. Begitu juga dengan peraturan daerah, kabupaten atau kota. Ini dapat direview oleh Mahkamah Agung. Jadi dalam kuliah ini kita harus membedakan mana kewenangan yang dapat dilakukan oleh MPR, ini tergolong legislative review, mana yang dapat dilakukan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, ini hanya undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ini cukup banyak, yaitu mulai dari peraturan pemerintah sampai yang terbawah perda kabupaten kota. Dan yang terakhir ini sebenarnya tidak masuk di sini, tetapi karena undang-undangnya itu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, yaitu Undang-Undang Desa, maka peraturan desa itu juga dapat dilakukan judicial review di Mahkamah Agung. Tuh. Nah, kesimpulannya
Mahkamah Konstitusi hanya berwenang melakukan review, tidak melakukan preview. Apa bedanya antara review dengan preview ini? Kalau review itu pengujian, sedangkan kalau preview ini juga pengujian, tetapi pada hal-hal yang belum ditetapkan. Untuk mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, maka kita bahas dulu siapa yang berhak untuk mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi ini. Yang pertama adalah perorangan. Yang dimaksud perorangan di sini adalah warga negara Indonesia. Jadi orang-orang yang telah menjadi warga negara Indonesia, bukan warga negara asing. Nah, ini warga negara ini tentunya berbeda dengan penduduk. Kalau warga negara ini yang dimaksud yaitu orang-orang yang memang berkebangsaan Indonesia. Tapi kalau penduduk kan orang yang sedang berada atau menduduki di negara wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang namanya penduduk. Jadi penduduk itu kadang orang asing tetapi tinggal di Indonesia, dan juga warga negara Indonesia sendiri itu yang menjadi penduduk. Jadi kalau warga negara Indonesia itu boleh jadi orangnya memang warga negara Indonesia, tapi tinggalnya tidak di wilayah negara Indonesia, tapi sedang studi atau sedang bekerja di luar negeri. Tetapi kalau mereka punya paspor Indonesia, itu adalah warga negara Indonesia, tapi bukan penduduk Indonesia. Jadi kita harus dapat membedakan mana warga negara, mana penduduk. Gitu. Jadi penduduk itu lebih luas daripada warga negara. Warga negara ini dapat disebut juga rakyat. Kalau warga negara Indonesia berarti rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu tidak hanya mereka yang tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi mereka yang tinggal di luar negeri juga termasuk rakyat Indonesia atau warga negara Indonesia. Tuh. Nah, warga negara Indonesia sebagai perorangan ini terdiri dari perorangan murni, yaitu satu orang atau dua orang secara pribadi, atau juga secara kelompok. Jadi beberapa orang, dua orang atau lebih, yang membentuk satu kesatuan organisasi, disebut juga kelompok. Kelompok di sini boleh terjadi karena memang kesatuan masyarakat hukum adat. Jadi orang-orang yang hidup di suatu wilayah, misalnya desa atau lebih besar dari desa, mereka yang punya tradisi, punya bahasa, punya kebiasaan yang sama dalam mengarungi hidup dan tentunya mempunyai kepentingan bersama, misalnya terhadap lahan, terhadap hutan, terhadap kekayaan alam,
mereka secara bersama-sama menjadi satu kesatuan. Jadi masyarakat ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Misalnya masyarakat adat yang mempunyai hak ulayat. Ini kalau di Jawa ini hampir tidak ada. Tapi kalau di Jawa ini contohnya adalah masyarakat adat, masyarakat desa yang punya gogolan. Gogolan sawah ini ternyata juga mereka itu termasuk tanah adat, tapi sekarang sudah dapat dijadikan hak milik, karena tanah adat itu boleh menjadi hak milik kalau dikuasai secara pribadi. Tetapi ada juga tanah gogolan ini yang tidak dapat dimiliki secara pribadi. Ini biasanya banyak terjadi di Kabupaten Sidoarjo, yaitu namanya itu gogol gilir. Jadi gogolan yang biar adil dan merata itu mereka tidak ditetapkan di satu lahan gitu, tetapi tiap panen itu mereka digilir, jadi berpindah-pindah biar mereka yang tadinya itu kebagian tanah yang kurang subur pada panen berikutnya, pada musim tanam berikutnya itu mendapatkan tanah yang lebih subur. Jadi ini merasa lebih adil. Dan juga tanah gogol ini tidak dapat diperjualbelikan dengan bebas karena sifatnya itu gogol gilir. Jadi kalau masyarakat luar desa itu tentunya tidak boleh untuk sebagai pemangku gogol ini, karena di samping hak mereka untuk mengolah tanah juga ada kewajiban-kewajiban di desa, misalnya iuran pembangunan, kerja bakti, perbaikan irigasi dan lain sebagainya, itu terkait dengan tanah gogol gilir. Makanya di desa itu baik yang gogol tetap maupun gogol gilir itu ada masyarakat yang disebut masyarakat gogol, yaitu mereka yang beban iurannya lebih tinggi daripada masyarakat yang angguran. Jadi ada yang tidak gogol itu disebut angguran. Kalau yang gogol ya gogol. Nah, di samping kelompok masyarakat ini juga ada badan hukum publik atau privat. Badan hukum publik ini berarti BUMN atau kementerian atau lembaga negara yang punya yang berbau negara, ini namanya badan hukum publik. Kalau badan hukum private ini ya badan hukum, tetapi tidak ada modal negara di sana. Nih. Jadi badan hukum di sini ada beberapa macam. Ada yang pertama adalah PT, ada yayasan, ada juga koperasi dan organisasi masyarakat atau partai politik. Ini termasuk badan hukum. Cuma membedakannya, badan hukum itu publik atau private ini dilihat dari kepemilikannya. Kalau ada saham negara di sana itu termasuk badan hukum publik. Kalau tidak ada saham negara di sana berarti termasuk badan hukum private atau subjek hukum berikutnya yang berhak mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
menurut pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ini ada beberapa syarat yang namanya Kesatuan Masyarakat Hukum Adat ini. Syarat yang pertama adalah sepanjang komunitas tersebut masih ada dan hidup. Gitu. Jadi misalnya, sebagaimana saya contohkan tadi, kalau masyarakatnya itu Gogol, kayak tadi di Pulau Jawa itu ada masyarakat Gogol. Nah, itu juga berlaku hukum adat di sana. Mereka anggota-anggota masyarakat adat di sana. Kalau Gogolan itu seperti di Kabupaten Sidoarjo yang namanya Gogol Gilir, itu tentunya masih hidup sampai sekarang. Tetapi kalau Gogol biasa yang dimiliki oleh secara pribadi dan boleh disertifikatkan hak milik, maka kebanyakan sudah bubar yang namanya masyarakat Gogol tersebut. Dan di desa-desa sudah sulit untuk membedakan mana masyarakat yang Gogol, mana yang angguran. Itu berarti di sini eksistensi komunitas masyarakat hukum adat itu di desa itu yang tadinya pemegang Gogolan dan yang angguran itu sudah tidak ada, karena itu tadi banyak Gogolan yang sudah dijual sehingga mereka bukan lagi Gogol. Dan ada juga yang tadinya angguran tapi udah punya duit terus mau investasi, terus beli tanah Gogol di situ, kan sah-sah saja mereka untuk mendapatkan tanah Gogol di sana. Makanya di surat-suratnya itu, di administrasinya itu disebut ex Gogol. Dan itu memang secara hukum dapat dijadikan tanah hak milik setelah adanya Undang-Undang nomor 5 tahun 60. Nah, terus masyarakat hukum adat itu sesuai dengan perkembangan masyarakatnya itu masih eksis. Tuh. Jadi mereka itu antara subjek dengan objeknya itu masih ada kesesuaian dan ada ikatan yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Terus juga tentunya karena masyarakat atau komunitas itu hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, masyarakat tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, karena kita ini negara kesatuan, tidak boleh ada negara di dalam negara. Jadi mereka harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia kalau mau dikatakan bahwa mereka adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang punya legal standing sebagai subjek untuk mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Masih membahas tentang kesatuan masyarakat hukum adat. Kalau tadi yang dibahas, dijelaskan, diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Untuk berikutnya, ini yang diatur di dalam beberapa undang-undang sektoral. Undang-undang sektoral yang membidangi soal pertanahan. Nah,
Yang pertama, norma yang diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok dasar agraria, atau disebut Undang-Undang Pokok-pokok Agraria, UPA, singkatnya lebih populer UPA. Nah, di sana juga mensyaratkan, ada beberapa syarat untuk dapat dikatakan masyarakat hukum adat itu masih eksis, masih ada dan dapat diakui. Itu syarat yang pertama, sepanjang menurut kenyataan masih ada. Jadi secara realita memang kenyataannya masih ada. Tadi itu yang masih ada, yang sudah tidak ada sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, yang kedua harus sesuai dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional ini maksudnya kalau ada peraturan kebijakan-kebijakan yang sifatnya nasional, mereka juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Terus yang ketiga, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, ini banyak hukum adat itu eksistensinya memang banyak, wujudnya itu banyak, tapi syaratnya untuk dapat berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada. Itu harus mendukung keberlakuan peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagai contoh, saya sering ceritakan kepada mahasiswa, di RT RW itu kan sebenarnya juga masyarakat adat juga, karena mereka itu tidak diatur oleh undang-undang, tidak diatur oleh pemerintah, tetapi mereka secara swadaya, secara inisiatif masyarakat sendiri untuk membentuk satu kesatuan, yaitu rukun tetangga dan rukun warga yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia itu di sana. Nah, mereka ternyata sepakat untuk membuat peraturan RW atau peraturan kampung. Misalnya ada satu kasus yang pernah saya tangani, itu adalah suatu peraturan RW yang bertentangan dengan KUHP, yaitu terutama pasal pemerasan. Itu di sana disebutkan, salah satu RW di Surabaya itu membuat aturan bahwa kalau ada warga pendatang itu diwajibkan membayar sampai 1,5 juta. Dan itu ketika kita investigasi, itu mereka mengatakan bahwa itu memang sudah menjadi kesepakatan seluruh warga RW untuk memberlakukan hukum tidak tertulis atau hukum adat. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa hukum yang sudah mereka sepakati itu bertentangan dengan KUHP, yaitu pemerasan. Maka untuk penyelesaian perkara tersebut, kita juga harus mengingatkan mereka bahwa ada KUHP. Kalau mereka tetap melaksanakan ketentuan tersebut, norma adat tersebut, maka orang yang menjadi korban, orang yang dipaksa untuk membayar, itu dapat melaporkan kepada penegak hukum yang berwenang, yaitu kepolisian. Tuh. Jadi kalau mereka, walaupun mereka sudah menetapkan, tetapi kalau itu bertentangan dengan KUHP, itu juga dapat dipidanakan. Akhirnya kasus tersebut
bisa selesai dengan damai. Memang si warga akhirnya menyadari memang RT RW itu butuh kas, butuh dana untuk pembangunan di lingkungan sekitar situ, tetapi harusnya nominalnya, besaran nominalnya itu harus rasional, tidak boleh mengada-ngada. Maka disepakatilah di antara mereka itu boleh menetapkan iuran, tetapi yang wajar. Akhirnya disepakati, orang tersebut mau, warga baru tersebut mau membayar hanya dengan 500.000, dan itu sesuai kemampuan mereka, dan itu wajar. Daripada yang tadi 1,5 juta itu sangat tidak wajar, karena bagi orang yang tidak mampu itu juga tidak mungkin dapat dipaksa untuk membayar uang sebesar itu. Berikutnya diatur di dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yang mensyaratkan adanya masyarakat hukum adat itu masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban gitu. Jadi ada paguyubannya, ada komunitasnya. Terus juga ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya. Jadi ada strukturnya, ketua adat siapa, itu yang biasa ngurusi pelayanan adat itu siapa, harus ada secara real. Jadi mereka ada secara real, juga eksis secara real. Terus ada wilayah hukum adat yang jelas. Jadi mereka menguasai wilayah ini karena ini undang-undang kehutanan. Ini tentunya terkait dengan hak ulayat, hak adat untuk mengelola kawasan hutan. Jadi mereka boleh mengambil hasil hutan tersebut, boleh menebang, boleh memetik buahnya, tapi dengan syarat juga mereka harus melakukan reboisasi kembali, harus menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebang. Bahkan dalam prakteknya sebelum pohon itu ditebang juga mereka harus menyiapkan tanaman penggantinya gitu. Jadi tanaman penggantinya kalau sudah agak besar, sudah mampu kayaknya bisa menggantikan, regenerasi gitu. Jadi mereka boleh menebang, dan mereka tidak boleh menebang sebelum ada tanaman pengganti tersebut. Berikutnya yang keempat adalah memiliki pranata. Mereka punya tatanan hukum yang disepakati dan dinyatakan berlaku dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk menyelesaikan konflik di antara mereka, baik perdata maupun pidana. Itu kadang-kadang kalau pidana ringan itu juga diselesaikan secara adat. Sudah kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap materi undang-undang. Nah, terkait hal ini, yang terkait dengan hukum adat, dengan masyarakat hukum adat, sudah ada putusan nomor 31 tahun 2007. Nih, kalau di dalam kedua undang-undang tadi, yaitu UU PA dan Undang-Undang Kehutanan, disebut ada kalimat masih hidup, ada frase masih hidup. Maka
apa yang dimaksud dengan masih hidup itu sudah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang pertama yaitu adanya masyarakat yang warganya itu memiliki perasaan kelompok, in-group feeling, atau punya ikatan emosional antara satu warga dengan warga yang lain, itu punya kepentingan yang sama di sini. Terus adanya peranata pemerintahan adat, jadi ada struktur adatnya, siapa yang jadi ketua adat, siapa yang menjadi pembantu-pembantunya yang memberi pelayanan kepada masyarakat, itu harus ada orang-orangnya itu. Terus juga adanya harta kekayaan atau benda-benda adat. Di sini misalnya ada lumbung desa, ada sumber-sumber air yang dikelola secara bersama dengan hukum adat yang tidak tertulis itu. Juga ada norma hukum adat, aturan-aturan yang tetap berlaku hingga saat ini itu harus ada, di samping keberlakuan hukum tertulis atau hukum yang dibuat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Jadi ini merupakan hukum yang mendukung keberlakuan hukum nasional. Tadi saya sudah mengatakan bahwa adanya hukum adat itu tidak boleh bertentangan dengan hukum tertulis yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Nah, khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial, maka harus memiliki unsur adanya wilayah tertentu. Ini biar jelas mana itu wilayah adat, mana itu wilayah yang termasuk tanah atau lahan pengelolaan yang dimiliki oleh pemerintah, oleh negara. Jadi mereka walaupun mereka itu punya hak-hak eksklusif, tetapi di sisi lain juga tidak boleh bertentangan dengan teritori yang dimiliki oleh negara, terutama yang berkaitan dengan hak menguasai dari negara. Ini yang berkaitan dengan pertanahan. Menurut Mahkamah Konstitusi pada putusan yang sama, di sini ada frase sesuai dengan perkembangan masyarakat yang sudah ditafsirkan secara jelas oleh Mahkamah Konstitusi. Yang pertama yang dimaksud adalah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini. Tuh, jadi harus diakui kedudukan mereka secara yuridis, ada legalitasnya. Tuh, walaupun masyarakat sudah modern, demikian modern, tetapi eksistensi mereka itu tetap diakui oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Ini karena ini biasanya kepentingan daerah, maka di sana juga ada peraturan daerah, atau kalau di tingkat desa ada peraturan desa yang mengukuhkan eksistensi mereka. Terus sesuai dengan perkembangan masyarakat itu juga ditafsiri dengan jelas oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu yang dimaksud adalah hak tradisional ini diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan
maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Ini tadi dijelaskan tentang tidak bertentangan dengan hukum yang tertulis yang berlaku di Indonesia. Sekarang kita bahas tentang norma, aturan, atau kepatutan yang global, yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini berlakunya kan secara global, berlaku untuk seluruh negara dan seluruh bangsa di dunia.